Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak bapak yang soleh dan soleha hari ini? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar kembali di kelas 4. Materi kita pada hari ini adalah tentang menyambut usia balik. Nah, nanti di materi menyambut usia balik akan dijelaskan apa saja itu pengertian dari usia balik, kemudian tanda-tanda usia balik, kemudian apa yang harus dilakukan ketika memasuki usia balik. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai belajar, mari sama-sama kita berdoa dengan baik dan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihah. Ya Allah, tambahkanlah kami ilmu dan berilah kami juga pemahaman yang baik. Amin. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran, kita perlu paham bahwasanya pelajaran ini adalah pelajaran untuk menambah pengetahuan kita serta menjadi model kita bersama-sama. Yuk, sama-sama kita perhatikan materi yang akan Bapak sampaikan berikut ini. Yuk. Baik anak-anak bapak sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan pengertian balik. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih dalam pandangan ilmu biologi. Ketiga, peserta didik dapat menjelaskan kewajiban setelah usia balik dan membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah, dan bertanggung jawab. Yuk kita perhatikan sama-sama ya. Nanti apa yang kita pelajari semoga bisa kita jadikan khazanah kita supaya ilmu yang disampaikan oleh Bapak bisa kita aplikasikan. Nah, apa itu pengertian balik? Itu apa sih pengertian balik? Balik menurut bahasa sampai atau cukup umur. Maksudnya di mana seorang telah sampai di tahap kedewasaan. Menurut hukum Islam, balik apabila seorang telah mengetahui, memahami, dan mampu membedakan antara mana yang baik dan mana yang buruk. Dapat disimpulkan, balik adalah suatu masa yang mana seorang anak telah dibebani hukum atau kewajiban, misalnya sholat dan puasa. Artinya, seorang yang sudah balik tidak lagi dianggap sebagai anak-anak, tetapi sudah memiliki tanggung jawab sepenuhnya untuk menjalankan syariat Islam dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi apa? Ya, larangannya. Agar dipahami, itulah pengertian balik anak sekalian. Nah, anak sekalian, kita baca kembali, kita lihat kembali. Tadi sudah kita Bapak sebutkan, sudah Bapak bacakan pengertian balik. Jadi kita harus bisa paham apa sebenarnya pengertian balik itu dari menurut bahasa, menurut hukum Islam, kemudian kesimpulannya, dan kita artikan apa sebenarnya balik itu. Nah, sekali lagi kita baca bersama-sama ya. Oke, baik anak-anak sekalian. Tanda-tanda balik menurut fikih Islam. Jadi yang pertama ada laki-laki dulu. Nah, apa tanda laki-laki? Laki-laki biasanya tanda baliknya yang pertama mimpi basah. Kemudian berumur 15 tahun. Nah, jika sampai 15 tahun belum mimpi basah berarti sudah dewasa. Begitu juga dengan perempuan. Tanda baliknya adalah haid, berumur 15 tahun. Kemudian jika sampai 15 tahun belum haid berarti sudah dewasa. Nah, jadi antara lelaki dan perempuan mempunyai perbedaan tanda-tanda balik menurut fikih Islam. Jangan kita samakan, laki-laki nanti mengalami haid pula, itu tidak benar. Atau perempuan seperti yang lain juga tidak benar juga. Misalnya, wah, perempuan dia sudah berjenggot, itu tidak benar. Kalau laki-laki berjenggot, ya benar, itu tandanya dia sudah dewasa. Makanya berbeda sekali lagi antara laki-laki dan perempuan dalam melihat tanda-tanda baliknya. Kemudian ada tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Nah, di ilmu biologi juga ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Apa yang pertama bagi laki-laki? Tumbuh jakun. Lihat di lehernya ada benur telah jakun. Kemudian suaranya berubah menjadi lebih besar, lebih ngebas. Nafsu makannya meningkat dan tumbuh rambut di bagian tertentu. Misalnya tadi apa? Kumis, jenggot, ketiak ataupun bulu kemaluan. Nah, bagi perempuan apa? Pinggul dan dada membesar. Suaranya lebih merdu, nafsu makan meningkat,
Kemudian juga tumbuh rambut di bagian tertentu, tapi tidak di jenggot ya. Jadi di bagian tertentu saja tumbuh rambutnya. Nah, ini harus kalian perhatikan juga. Lihat tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Ya, sudah dilihat sama-sama ya. Perhatikan sekali lagi. Nah, mana yang untuk laki-laki dan mana yang untuk perempuan. Kemudian ada mukhalaf. Apa itu mukhalaf, Pak? Bila kalian telah mengalami tanda-tanda balik, berarti kalian telah disebut mukhalaf. Mukhalaf artinya orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama. Semua aturan agama wajib kalian laksanakan. Aturan dalam akidah atau keimanan, ibadah dan akhlak. Seluruh perbuatan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal baik dengan pahala dan amal buruk dengan dosa. Jadi, ketika seorang sudah mukhalaf atau memasuki usia balik, maka dia harus senantiasa melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang dilarangnya. Kemudian kewajiban setelah balik itu apa saja? Jadi kewajiban setelah balik bagi laki-laki dan perempuan sama. Yang pertama adalah sholat fardu, yang kedua puasa Ramadan, ketiga berbakti kepada orang tua, yang keempat ini penting nih, menutup aurat. Kemudian yang kelima adalah menuntut ilmu. Jadi yang pertama sholatnya dijaga, puasanya dilaksanakan, tidak lupa berbakti pada orang tua. Bagi perempuan menutup aurat, memakai jilbab, bagi lelaki memakai pakaian menutup aurat. Nah, anak-anak Bapak sekalian, demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan ini menjadi ilmu bagi kita semua untuk menghadapi kehidupan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.